Dalam kegelisahan ya Kakak Suja, gelisah nggak kalau misalkan Kakak Suja itu diuji hidup sendirian? Takut nggak biasanya manusia itu? Takut. Manusia diuji hidup sebatang kara. Batang kara. Sebatang kara itu hidup sendirian Kakak Suja. Ada tuh orang-orang yang udah tua, hidupnya sendirian Kakak Suja, nggak punya rumah. Itu tuh namanya sebatang kara. Wow. Sedih nggak kira-kira hidupnya? Kakak Suja kalau hidup sendiri nggak ada Umi, nggak ada Abi, nggak ada Fatimah, sedih nggak? Gak ada keluarganya. Sedih. Manusia kalau nggak punya pekerjaan biasanya gelisah nggak? Gelisah lah, nggak bisa makan. Gelisah mikir gimana ya besok ya makan apa ya? Takut ini, takut itu, khawatir, penuh khawatir kan? Coba Umi waktu itu perhatikan kucing ya, kucing di jalan. Kucing di jalan dia itu ini apa sih terluka ininya nih habis berantem mungkin ya, berdarah, telinganya itu berdarah. Kasihan kan Umi kan? Iya lu sedih. Coba kalau manusia itu kan Kakak Suja kalau terluka kayak gitu bisa berobat kan ke dokter. Coba siapa yang ngurusin hewan-hewan kayak gitu? Nggak ada yang bawa ke dokter. Iya. Biasanya sembuh sendiri kan? Iya nunggu sembuh sendiri biasanya kalau habis berantem tuh nggak ada yang ngurus. Ya enggak, kita mau ngurus juga nggak punya ilmu. Kita mau ngurusin hewan-hewan yang keliaran di jalan gitu ya, kayak kucing kayak gitu, itu kan butuh dana. Kalau mau dibawa ke dokter butuh dana nggak? Iya. Mungkin kalau ada negara Islam gitu ya, negara khilafah nanti, mungkin hewan-hewan yang seperti itu tuh bakal diurus Kakak Suja. Sekarang nggak terurus, jadi kasihan kan? Tapi mereka itu ya hidupnya kayak woles gitu ya, nggak woles itu nggak kayak manusia itu kan banyak khawatir, banyak takut ini itu besok bisa makan nggak ya, manusia kan banyak khawatir kayak gitu. Terus kalau hidup sendiri sedih. Tapi ternyata kucing itu dia itu ngelantung ke sana sini, dia nggak khawatir besok bisa makan apa enggak. Dia malah memburu tikus. Iya, ada yang menjamin rizki gitu. Mereka itu woles aja tenang gitu ya. Masya Allah. Allah yang menjamin rizkinya, Allah yang memberi kehidupan. Kalau udah waktunya mati ya mati gitu kan. Nih Fatimah Kakak Suja. Coba kalau manusia ya, ada ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu hamil terus ditinggalin sama suaminya. Agak mama. Terus nggak punya keluarga, sedih nggak kira-kira? Sedih. Terus harus kerja sendiri lagi, harus cari makan sendiri, sedih nggak? Sedih. Tapi coba lihat kucing, coba perhatiin kucing. Kucing itu kalau habis hamil ditinggalin nggak sama laki-lakinya? Ditinggalin. Iya, terus dia cari makan sendiri nggak? Cari sendiri lah. Tapi nggak ada kucing stres ya? Ada kucing stres nggak? Enggak ada. Enggak, dia itu tetap tenang menjalani hidup. Kok mati? Tetap tenang menjalani hidup karena ada yang menjamin hidup, yang memberi rezeki. Sama Tima. Nah, jadi Allah yang menjamin rezeki. Enggak. Kita itu dapat rezeki itu bukan karena kita pintar, bukan karena rezeki itu datang tuh bukan karena ikhtiar kita. Kalau sebatas makan minum gitu ya. Kalau pengen kaya ya harus berusaha, iya. Tapi ini tuh maksudnya yang mengatur rezeki itu Allah. Masa nggak kerja uang jatuh dari langit? Iya, tetap manusia itu harus bekerja, harus berikhtiar. Tapi yang mendatangkan rezeki itu bukan ikhtiar kita. Yang mengatur rezeki itu Allah. 20. Tapi Allah itu menentukan caranya harus berikhtiar. Harus berikhtiar. 22. Gitu. 255. Hewan ternak itu sapi ya. Hewan ternak itu nggak dikasih akal, nggak dikasih ilmu bisnis, nggak bisa dagang kan? Bisanya cuma makan, ya kan? Tapi bisa gemuk, ya enggak? Hewan ternak sapi lebih gemuk kan daripada manusia? Iya. Ya gemuk banget, berarti tiap hari makan nggak? Ya makan. Iya, dikasih rezeki sama Allah. Gendut nanti bisa meledak. Padahal dia nggak kerja, iya kan? Padahal dia nggak kerja.
malah diurusnya sama pemiliknya Iya, diurus sama pemiliknya. atau ada yang hidup sendiri Iya. dibebasin. Itu tuh Allah yang menjamin rizki setiap makhluknya. Bahkan hewan-hewan yang dia tuh nggak mampu cari rizkinya sendiri, Allah datangkan. Contohnya apa? Kakak Su coba cicak, coba lihat cicak. Kakak Suja, Fatimah, cicak punya sayap nggak? Cicak punya sayap nggak? Fatimah sayang, Umi tanya, cicak punya sayap nggak? Punya Cicak, enggak cicak nggak punya sayap, tapi kok bisa makan nyamuk yang terbang ya? Nyamuk kan punya sayap. nempel tangannya ada lem jadi bisa manjat gak bisa Maksudnya gerak-gerak. cicak itu kan hidupnya di dinding, merayap di dinding kan. Tapi kok bisa makan nyamuk yang terbang? Kenapa bisa? Kenapa cicak bisa makan nyamuk padahal nyamuk punya sayap? Nyamuk bisa terbang kan? Kenapa cicak bisa makan nyamuk yang terbang? Cicak kan tangannya bisa nempel ke tembok. Ya nempel ke tembok. Kalau nyamuknya nggak datang ke situ, kira-kira cicak bisa bisa makan nyamuk nggak? Bisa, tinggal lari terus lidahnya Lari dipanjangin. gimana nggak bisa terbang cicak itu? Nyamuknya terbang. Nih, kalau nyamuknya nggak ngedeketin dinding, nggak ngedeketin cicak, kira-kira cicaknya bisa makan nyamuk nggak? Ya bisa, tinggal lidahnya dipanjangin. Kalau nyamuknya terbangnya ke tengah, ngejauhin dinding, kira-kira bisa nggak cicaknya? Ya enggak. Nggak bisa. Tapi cicak tetap bisa dapat rezeki tiap hari. Itu kenapa? Karena Allah yang mengatur si nyamuk mendekati cicak, Kakak Suja. Jadi siapa yang menggerakkan nyamuk untuk mendekati cicak? Allah yang mengatur rizki. Hikmah pelajaran yang dapat diambil, Allah menciptakan hewan ternak. Allah ciptakan hewan ternak untuk kepentingan manusia. Allah menundukkan hewan ternak ya. Sebagaimana Allah juga akan menundukkan bumi kan untuk manusia kan. Allah menundukkan laut, manusia bisa berlayar di atasnya ya enggak? Kalau nggak ditundukin sama Allah kan bisa aja tenggelam kan manusia. Ya, Kakak Suja. Iya. Hadirnya hewan ternak itu tuh bisa jadi sebagai makanan buat kita. Terus pakaian juga kan ada kan, dari bulunya, bulu domba kan bisa dimanfaatin tuh. Ya, kulitnya juga bisa dimanfaatin. Kalau zaman dulu tuh tulangnya juga dimanfaatin Buat dipajang. jadi semuanya bermanfaat, bukan dipajang sebagai alat perkakas zaman dulu. Mungkin Umi juga belum Bukan alat perang. zaman dulu ya. Juga Kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Kalau zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada motor, belum ada kereta. Zaman dulu tuh manusia pergi-pergiannya kan ini ya, kalau dagang tuh kan bawa barang kan. Kalau pindahan juga bawa barang. Barangnya itu disimpan di atas badan unta, di atas badan hewan ternak. kucing. Buat bawa ini Kakak Suja, buat ditunggangi kan, buat ditunggangi terus buat bawa barang. Terus Kakak Suja nih Fatimah, zaman dulu tuh Umi waktu kecil tuh Satu kucing. di sawah itu nggak pakai traktor. Tahu traktor nggak? Gak tahu. Traktor itu mesin yang buat ngebajak sawah tuh. Apa ngebajak? Sawah itu kalau mau ditanamin padi ya, itu kan harus dulu tanahnya, diolah dulu, dibajak. Dulu tuh sapi itu buat membajak sawah, sapi atau kerbau. Tahu kerbau nggak? Pernah lihat kerbau nggak? Teman dulu mau pakai kerbau. Ya itu tuh semuanya bermanfaat nggak? Yang ada di hewan ternak bermanfaat untuk kepentingan manusia. Maka hikmahnya adalah kita sebagai manusia harus bersyukur. Kita diciptain sama Allah jadi manusia, bukan jadi hewan. Kalau nggak bersyukur gimana? Kalau nggak bersyukur, summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau nggak bersyukur
Kalau nggak bersyukur masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Dah, tutup doa kafaratul majelis. Kalau Nah, betul, nggak boleh kayak gitu, nggak bercanda. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin.